Halo Bre, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama gua Abdul Airgania. Akhirnya anak seorang kiai di pondok pesantren daerah Jombang ditangkap polisi. Polisi telah berhasil menjebol pertahanan massa dari Muhammad Subki Azal Samni, yaitu DPO kasus pencabulan. Saat ini tersangka sudah berada di tangan polisi. Tidak hanya itu, tim buru sergap telah menguasai halaman rumah pengasuh pondok pesantren Sidikiyah Ploso. Dari video yang beredar, terlihat personil kepolisian telah berada di halaman rumah Kiai Mukhtar. Video berdurasi 27 detik itu direkam oleh seorang wanita. Wanita itu menyebut polisi sudah bertemu dengan MSAT. Posisi beliau ada di teras, ditahan oleh polisi, ujar wanita tersebut dalam rekaman video itu. Ia menyebut polisi memasuki teras rumah, sedangkan di teras rumah juga disebut ada MSAT. Sementara itu, pantauan dari pewarta di lokasi, ratusan aparat masih menjaga ketat akses luar masuk pesantren, sedangkan personil lainnya yang lebih banyak berada di dalam pondok. Aktivitas massa di dalam pondok juga sudah mulai bisa dikondisikan. Sementara, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait aksi penangkapan MSAT tersebut. Diketahui, tersangka merupakan putra petinggi pengasuh pondok pesantren Sidikiyah, Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti. Saat ini, dia menjabat sebagai pengasuh pondok pesantren atau wali rektor pondok pesantren. Sementara itu, tersangka ini memiliki ciri-ciri tinggi 168 cm dengan bentuk wajah opal. Rambut tersangka lurus berwarna hitam, senada dengan warna matanya. Untuk warna kulit tersangka disebutkan sawo matang. Ciri-ciri lainnya disebutkan tersangka memiliki tahi lalat hitam di bawah mata dan pipi sebelah kiri. Sekedar diketahui, kasus ini telah diambil alih oleh Polda Jatim pada Januari tahun 2020 lalu. Saat itu, MSAT juga ditetapkan sebagai tersangka. 2 tahun berselang, berkas perkara pencabulan yang diduga dilakukan tersangka terhadap santriwati dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 4 Januari 2022. Oleh sebab itu, Polda Jawa Timur berupaya secepat mungkin melakukan tahap 2 atau melimpahkan tersangka dan barang bukti perkara tersebut ke jaksa penuntut umum. Namun, tersangka enggan menghadiri 3 kali panggilan Polda Jatim, sehingga polisi memasukkan putra kiai pengasuh pondok pesantren di Desa Losari Ploso, Jombang itu dalam DPO sejak 13 Januari tahun 2022. Ia diduga melanggar pasal 285 KUHP dan atau pasal 294 ayat 2 kedua KUHP. Ia diduga menyetubuhi dan mencabuli santriwatinya sendiri. Sebelum itu, tersangka mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya terhadap proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jatim. Namun, pada 16 Desember tahun 2021 lalu, hakim tidak menerima permohonan tersangka karena kurangnya pihak termohon. Lalu, penetapan tersangka MSAT dilakukan di Polres Jombang. Sedangkan yang digugat dalam pra peradilan tersebut Polda dan Kejati Jatim. Sekedar diketahui, tim pengacaranya pun mengajukan pra peradilan kedua kalinya ke PN Jombang dengan pihak termohon Kapolda Jatim, Kapolres Jombang, Kajati Jatim, serta Kajari Jombang. Sementara itu, sidang perdana pra peradilan digelar pada hari Kamis tanggal 20 Januari. Upaya pra peradilan tersangka kembali kandas karena Hakim pra peradilan PN Jombang, Dodik Setio Wijayanto, menolak permohonannya pada tanggal 27 Januari 2022. Hakim menilai proses polisi menetapkan MSAT sebagai tersangka sudah tepat dan sah menurut hukum. Gimana Bre menurut kalian tentang ditangkapnya MSAT oleh polisi? Silahkan komen di kolom komentar.